adik-adik, welcome to Fun Math Class with Nabila Putri Utami. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Apa sih refleksi atau pencerminan? Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Sifat dari bayangan cermin itu yang pertama, jarak antara benda dengan cermin sama dengan jarak antara titik bayangan dengan cermin. Kemudian yang kedua, pencerminan itu tidak merubah bentuk maupun ukuran dari benda. Jadi ketika ada benda dicerminkan, maka bayangan atau hasil pencerminannya itu bentuk dan ukurannya akan sama dengan benda aslinya. Nah, ilustrasinya dapat dilihat di gambar. Itu yang pertama, di atas itu terdapat titik yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian yang di bawah itu terdapat segitiga yang dicerminkan juga dengan sumbu Y. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Jika ada suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil pencerminannya adalah A, min B atau X, min Y. Kenapa? Itu dikarenakan ketika cerminnya adalah sumbu X, maka nilai X tidak akan berubah. Jadi cerminnya itu sumbu X atau mendatar di bawah gitu. Jadi apa sih yang berubah dari posisi titik ini? Yang berubah adalah Y-nya. Jadi ketika ada titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil pencerminannya adalah A, min B. Oke, selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Pada pencerminan terhadap sumbu Y, apabila ada titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil pencerminannya adalah min A, B. Mengapa hal ini terjadi? Tadi kan pernah dijelaskan bahwa jaraknya akan sama, tidak ada yang berubah. Nah, panjang B pada A, B atau pada titik asal itu tidak akan berubah. Panjang B merupakan tingginya. Jadi tinggi titik asal itu akan sama dengan tinggi titik bayangan. Kemudian jarak antara titik terhadap cermin di sini adalah A pada titik asal. Pada titik aslinya, jarak antara titik terhadap cermin itu adalah A. Jadi jarak antara titik bayangan terhadap cermin adalah min A, karena posisinya adalah sebaliknya. Jadi pencerminan terhadap sumbu Y itu apabila titik asalnya A, B itu akan menghasilkan titik hasil pencerminannya adalah min A, B. Untuk cara penyelesaian atau cara penghitungan itu dapat dilihat sendiri ya, telah saya sediakan. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap titik asal atau 0,0. Pencerminan terhadap titik asal atau titik pusat itu apabila ada suatu titik dengan koordinat A, B, maka hasil pencerminannya adalah min A, min B. Nah, kenapa ini terjadi? Karena jarak antara titik asal, kan tadi cerminnya titik asal ya, terhadap titik atau panjangnya itu adalah A. Ketika dicerminkan, maka panjangnya itu sebaliknya, yaitu min A. Kemudian tinggi, karena titik asal itu kan merubah posisi dari
titik itu kan, titik aslinya, titik yang dicerminkan. Nah, tinggi yang awalnya B ketika dicerminkan terhadap titik asal itu dia akan min B. Jadi jaraknya tetap sama-sama A dan B, tetapi karena posisinya berada di kiri dan di bawah, maka tandanya adalah negatif. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Apabila suatu titik dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil pencerminannya adalah B, A. Kenapa? Jadi kita buat dulu cermin. Cerminnya adalah Y sama dengan X. Kemudian kita buat titik di mana koordinat titik tersebut adalah A, B. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sifatnya. Jarak antara titik dengan cermin itu akan sama dengan jarak antara titik bayangan dengan cermin. Maka jarak yang semula itu A, B itu akan sama dengan B, A. Nah, itu dapat dicek pada gambar ya untuk bagaimana jaraknya. Nah, di sini kita membahas tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Tadi kita telah membahas tentang garis Y sama dengan X, kemudian Y sama dengan min X. Nah, untuk Y sama dengan min X, itu kita buat dulu garisnya. Nah, garis ini akan berkebalikan dengan garis yang sebelumnya. Nah, di sini ketika ada suatu titik dengan koordinat A, B, hasilnya adalah min B, min A. Kenapa? Nah, tadi kan kita ketahui kalau Y sama dengan X itu hasilnya adalah B, A. Nah, ketika Y sama dengan min X, posisi garisnya kan di X sama dengan negatif. Maka posisi titik pun juga akan berada di negatif dari titik hasil pencerminan Y sama dengan X. Jadi kita tinggal menambahkan negatif saja, yaitu min B, min X. Nah, untuk penjelasan lebih jelas konsepnya ini dapat dilihat di gambar ya. Jadi di situ ada cermin Y sama dengan min X, kemudian ada titik P di mana titik P adalah X, Y. Ketika titik P itu dicerminkan, maka itu akan menghasilkan titik P aksen, yaitu min Y, min X. Kemudian pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ketika suatu titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka tinggi dari titik tersebut tidak akan berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah jarak titik terhadap cerminnya. Nilai jarak titik terhadap cerminnya. Jadi jaraknya akan tetap sama, panjang jaraknya akan sama, tapi angkanya berbeda. Ketika kita memiliki titik misal A sama dengan A, B, maka titik bayangannya B akan tetap sama. Nah, di sini kita ketahui bahwa jarak titik asal ke cermin itu sama dengan H. Maka kita juga bisa asumsikan ketika ada titik asalnya adalah 0,B, maka jarak titik tersebut terhadap cermin itu adalah H. Karena jaraknya adalah H, maka jarak titik bayangan terhadap cermin adalah 2H. Nah, itu terjadi apabila titik yang dicerminkan adalah 0,B. Nah, apabila titik yang dicerminkan adalah A, maka kita tinggal memasukkan nilai min A ke dalam persamaan tadi.
Jadi tadi yang awalnya titik bayangan adalah 2H, karena titik asalnya adalah A, maka titik bayangannya adalah 2H dikurangi A tersebut, atau jarak antara titik asal terhadap titik A. Karena konsep tersebutlah, maka titik A, B jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka hasilnya adalah 2H min A, B. Nah, yang terakhir adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Garis Y sama dengan K itu merupakan cermin yang mendatar. Nah, garis ini akan sejajar dengan nilai X. Karena garisnya sejajar dengan nilai X, maka jaraknya atau panjangnya itu tidak akan berubah, atau nilai A-nya tidak akan berubah. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah nilai tingginya. Nah, ini konsepnya sebenarnya sama dengan yang X sama dengan H, cuma yang berbeda adalah yang berubah nilai belakangnya. Ketika titik asalnya adalah A, B, maka bayangannya adalah A, 2K min B. Untuk konsepnya sama, mengapa diperoleh hal seperti itu juga sama. Jadi dapat dianalisis dan dipelajari sendiri. Nah, yang terakhir adalah contoh soal. Di sini kita ambil pada bidang kartesius terdapat suatu titik yang terletak pada koordinat 5,-3. Nah, di sini kita misalkan titik tersebut adalah titik A. Tentukan koordinat hasil pencerminannya jika titik tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk menjawab ini, yang pertama kita buat dulu garisnya atau cerminnya. Pada gambar ini kita ketahui bahwa cerminnya adalah garis merah. Kemudian kita gambar titik atau kita buat titiknya. Titiknya adalah dengan koordinat 5,-3. Kembali kepada pembahasan awal tadi, karena titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka tadi ketika ada suatu titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah posisinya dibalik. Yang awalnya A jadi B, yang B jadi A. Maka hasil pencerminannya adalah -3,5. Jadi dari gambar itu kita ketahui bahwa cerminnya adalah garis merah, titik asalnya adalah A yang berwarna biru itu, kemudian titik pencerminannya adalah A aksen yang warnanya hitam. Baik, karena materi telah kita sampaikan dan contoh soal dari tiap-tiap materi, tiap-tiap metode juga telah kita berikan. Sekarang kita akan langsung ke soal latihan. Jadi silahkan soal latihannya dikerjakan, dipelajari sungguh-sungguh. Bila ada kesulitan, silahkan diskusikan dengan teman kalian, tanyakan dengan kakak kalian, atau juga bisa kalian konsultasikan kepada guru kalian. Soal latihan ini sebagai salah satu cara agar adik-adik sekalian bisa lebih semangat lagi, bisa lebih serius lagi untuk belajarnya, dan untuk salah satu cara mencari tahu sebagai mana sih tingkat kefahaman kalian dengan materi pada kali ini. Tetap semangat ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa soal latihannya dikerjakan ya. Terus apabila ada kurangnya, mohon maaf ya. Thank you for watching. See you in the next video.